terjunnya juga. Tidak lain, rumus dasarnya adalah Q kali G kali H. Q-nya itu adalah kapasitas air dalam meter kubik per detik, terus gravitasi, dan tinggi jatuhnya air. Metodologi yang dikerjakan, posisi dan kondisinya di Sungai Kedungorong. Terus alat penelitian, alat kekuatan kerja, P3K, sepatu, bot, dan macam-macam lainnya, ya, APD. Dan alat kerjanya, alat roll, meter, alat tulis, selang plastik, papan mistas, dompet, bola pingpong, laptop, serta alat pendukung lainnya. Nah, jalannya penelitian pertama, konsep awal PLTMH. Konsep perencanaan awal sebelum dilakukan survei, lokasi, kita harus tahu dulu, yaitu apa itu. Ada beberapa yang dilakukan dalam jalannya penelitian, yaitu yang pertama analisa hidrologi, seperti yang tadi, yaitu harus tahu luas penampang salurannya, terus juga harus tahu kecepatan rata-rata saluran, debit saluran, tinggi jatuh, efektif. Sedangkan bangunan sipil, bendungan, saluran pembawah, pipa pesat, saluran pembuangan, saluran pengambil, bak penanam, rumah pembangkit. Di sini di dalam PLTMH khususnya jurusan teknik sipil itu sangat membantu sekali ya, dominasi di dalam fisiknya, terutama fisik bangunan. Terus perencanaan konstruksi, yaitu turbin, kapasitas daya yang dibangunkan, terus generator, nah, untuk mendapatkan generator apa yang digunakan yang ada di pasaran. Ini kita bisa apa yang digunakan adalah metode current meter. Jadi panjangnya dari lebarnya dari sungai. Terus kita kasih jarak antara 1, 2, 3, ini masing-masing kita kasih beri jarak. Kebetulan kalau ini teorinya seperti ini, sehingga masing-masing 1, 2, 3 ini dihitung perluasannya. Kalau ini bisa dihitung sekian, misalkan diambil rata-rata yang warna merah ini, jadinya akan berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, luas penampangnya. Begitu juga yang merah ini, walaupun di sini sebenarnya masih ada yang putih-putih ini, tapi sedikit sekali. Ini tinggal menjumlahkan per masing-masing luasan yang diarsir merah ini. Ini adalah untuk mendapatkan luas penampang aliran. Sedangkan kecepatannya dari salah satu dari atas, dari hulu ya ke hilir, diambil berapa meter yang mudah untuk dibagi, misalnya 10 meter atau 5 meter atau berapa, diterjunkan, ditaruh suatu pelampung ya, atau gabus atau bola pingpong, biarkan mengalir ke bawah mengikuti derasnya air, dan sampai di titik tertentu maka dihitung berapa detik menggunakan stopwatch lama alirannya. Nanti ketemu dengan rumusan Q sama dengan A kali V. V ini kecepatan. Ini ketemu luas debit airnya. Tapi ini masih debit secara total di dalam sungainya, jadi debit totalnya. Terus metode pengukuran head-nya ini adalah pakai rumusan Pythagoras. Caranya seperti ini, kalau ada orang tinggi berdiri di sini, berdiri di sini, nah, ini hitungannya dengan Pythagoras ya, mudah. Di mana di sini tinggi, di sini adalah yang datar, lebarnya, kemiringannya biasanya didapatkan. Pythagoras itu penjumlahan penjumlahan antara tegak dan horizontal, vertikal dan horizontal. Dalam akarnya tentunya ini menghasilkan suatu sisi yang miring.
Ini mudah sekali. Nah, caranya gimana? Bisa, apakah kalau pakai alat, misalnya pakai teodolit, bisa dipakai, boleh. Teodolit seperti yang ini, ditentukan lebih mudah, lebih cepat mungkin ya. Jadi berapa jumlahnya. Atau manual kalau tidak, kalau kesulitan bawa alatnya atau jangkauan sulit, cukup dengan selang air water pass, diukur aja per lintasannya apa, per turunannya berapa, turunan lagi berapa, menurut lagi berapa, nanti digambar lagi, dicoret-coret, dihitung lagi, nanti akan ketemu suatu bentuk Pitagoras, maka bisa dicari sudutnya berapa. Saya kira tidak terlalu sulit. Biasanya seperti itu. Kalau kita praktek, kalau nggak pakai teodolit, ya pakai selang, pakai bambu tongkat pramuka ini bisa dipakai, diikat, diukur tingginya berapa, nanti akan ketemu. Nah, ini adalah rumus-rumusan penentuan daya. Ya, tadi yang dihitung adalah untuk misalkan berapa sih tingginya, ketemu, sehingga nanti rumus-rumusannya akan didapat seperti yang dirumuskan di atas sebelumnya. Ini konsepnya dari atas dialirkan melalui pipa pesat masuk ke turbin. Nanti ada pembuangannya juga, pipa air pembuangan. Nanti dibuang lagi ke sungai. Nah, di sini perkiraan rugi-ruginya diantaranya adalah biasa secara kebiasaan dihitung atau rumusannya adalah sekitar 10% rugi-ruginya. Ini yang dipakai. Nah, ini hasil pengukuran. Jadi dari lebar sungainya tuh 6 meter. Lebar sungainya dibagi 4 titik, ketemu berapa, jadi berapa titik, 4 titik. Terus setiap titiknya kita hitung kedalamannya masing-masing H1, H2, H3, sehingga ketemu rata-ratanya. Nah, dari rata-rata ini yang nanti digunakan untuk data perancangan PLTMH. Di sini ketemu H rata-ratanya 1,19 meter. Terus data penggunaan kecepatan aliran sungai ini diukur detiknya dalam waktu. Ini ini 5 meter kalau tidak salah waktu jaraknya. Waktu detiknya sekian, rata-ratanya 7,25. Karena ini ada pengulangan, ada 5 kali pengulangan. Supaya valid datanya, harapannya seperti itu. Data tinggi jatuh efektif kita gunakan pakai elevasi absen titik tertinggi airnya 134 mdr, sedangkan jatuh terendah airnya 129 mdl. Ada selisih berapa sehingga didapatkan selisihnya itu sebagai elevasinya. Tentunya dalam perencanaan awal itu diambil kehilangannya dalam 10% tinggi butuh sebagai asumsi awal. Perhitungan pacan PTA, perhitungan luas penampangnya seperti data terukur sebelumnya, ini 1,119. Nah, dikalikan 6 meter, luas penampangnya adalah, ini maksudnya 7,14 meter persegi. Alirannya didapatkan 0,68 meter per detik. Dan perhitungan debitnya, karena dinding-dindingnya ini adalah menggunakan nilai koefisien saluran beton persegi panjang,
maka 0,8 maka diperoleh